Halo. Hai. Hai. Halo. Semangat pagi semuanya. Pagi. Masih semangat. Baik, akan mulaikan kegiatan kita di saat ini. Tapi sebelum kita mulaikan kegiatan kita akan awali dengan doa. Dan doa kami minta kesediaan dari satu-satunya pria di dalam kelas. Henry. Jadi kembali. Terima kasih. Saat ini kita akan mulaikan materi sisil. Tapi sebelum kita mulai kegiatan, kita minta Tuhan sudah berdoa dan izinkan saya berdoa untuk pegangan ibu saya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Henry, silakan duduk. Baik, sebelum kita masuk dalam materi, yang pertama kita akan ice breaking. Kalau yang dari belakang jelas tipnya warna? Jelas. Kalau di ini ice breaking mengenai colors. Kalau huruf C huruf warna apa? Coklat. Coklat. Kalau O? Hitam. L? Hijau. O yang kedua? Merah. R? Kuning. S? Biru. Oke, lanjut. Nah, jadi begini ice breakingnya untuk orang mau kasih bangun semangat. Jadi kalau kita, di tampilan berikutnya ini adalah hitam, kalau tulisannya hitam, tapi DP warna Merah. Jadi saudara-saudara Bapak Ibu mau sebut DP warna, bukan DP tulisan. Oke, nanti mau lebih cepat, boleh? Oke, lanjut. Hijau. Merah. Kuning. Coklat. Ungu. Hijau. Hitam. Kuning. Biru. Coklat. Coklat biru. Merah biru. Iya, soalnya memang kan ada warna yang paling jelas itu biru dengan orange. Iya, tapi pengaruh cahaya. Kalau di gelap memang terang sekali di warna. Mari mengulang. Oh, boleh satu kalimat sudah kalian. Jadi mau sebut adalah DP warna, bukan DP tulisan. Coba ulang satu kali, mulai. Oke, thank you ya. Demikian. Oke, sekarang kita masuk di materi. Materi kali ini adalah tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Materi kali ini yaitu prinsip pengembangan kurikulum operasional pendidikan. Dan sebelum masuk di materi, kita seperti biasa mulai dari ini. Ada satu pertanyaan di sini. Sebelum selanjutnya kita akan tujuan pembelajaran. Tujuan belajar sudah tertera di sini, yaitu nanti di akhir pembelajaran peserta mampu memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dan tujuan yang kedua, peserta mampu menginterpretasikan prinsip-prinsip dalam penyusunan pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Dan selanjutnya ada satu pertanyaan, hanya satu, yaitu apa yang Anda ketahui tentang kurikulum operasional satuan pendidikan? Ya, saya Ibu. Saya dengar pendapat dari Ibu Suranti. Ya, menurut saya kurikulum operasional satuan pendidikan adalah pengembangan daripada tujuan pendidikan di suatu lingkungan satuan pendidikan, baik itu yang berhubungan dengan struktur, kemudian manajemen sekolah,
kondisi dan lingkungan sekolah itu sendiri serta keadaan daripada guru dan siswa yang terdapat dalam satuan pendidikan itu sendiri. Ya, baik, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin masih ada yang teman-teman guru lain yang ingin memberikan pendapat apa yang Anda ketahui tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Ibu Hasania, boleh? Apa yang Anda ketahui tentang kurikulum? Terima kasih kami untuk menjawab apa yang saya ketahui tentang kurikulum operasional satuan pendidikan. Yang dimaksudkan adalah sesuatu pedoman atau sistem yang kita akan laksanakan secara sistematika. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oh, ada tambahan, silakan Ibu Risna. Ya, terima kasih. Mungkin di dalamnya adalah KPSP atau kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan mungkin. Oke, terima kasih untuk jawaban yang sudah diberikan oleh teman-teman. Nah, baik, selanjutnya mari kita lihat jawaban semua benar dan kita lihat apa kurikulum operasional sekolah itu. Kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat seluruh rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Tujuan dari kurikulum operasional sekolah yaitu untuk membantu proses berpikir dalam menyusun kurikulum operasional sekolah yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya di sini prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah ada 5, yaitu berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan 5 melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sebelum orang melihat apa saja definisi dari 5 ini, kita akan kerjakan dalam kelompok. Jadi saya akan bagikan 2 kelompok. Untuk kelompok yang pertama yang di bagian sini, Ibu Pandi, Ibu Zain, dan Ibu Risna akan mencari tahu prinsip yang nomor 1 dan nomor 2. Berpusat pada peserta didik dan kontekstual. Jadi bagaimana prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah yang nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang nomor 3, 4, dan 5 kelompok 2 yang di bagian sini. Ini Dede dan Oke, waktu mungkin 1 menit untuk berdiskusi dengan teman. Menurut kami prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah yang berpusat pada peserta didik itu yang bagaimana, kemudian kontekstual itu yang bagaimana, dan sampai nomor 5. 1 menit diberikan kesempatan. Oke. Baik, nanti masing-masing kelompok akan presentasikan apa hasil dari diskusi. Kelompok 1 boleh mau presentasinya? Baik, terima kasih atas kesempatan untuk kami kelompok 1 akan presentasikan atau membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang berpusat pada peserta didik dan kontekstual.
Berpusat pada peserta didik, maksudnya pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar, serta kepentingan peserta didik sesuai dengan kondisi satuan pendidikan. Sedangkan kontekstual menunjukkan ciri khas dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Demikianlah hasil diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kelompok yang kedua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami kelompok 2 akan menjawab atau memaparkan hasil kelompok diskusi kami dengan 3 pertanyaan, yaitu dalam yang berpusat pada esensial dan akuntabel, serta yang kelima adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Saya akan menjawab yang nomor 3, esensial dan akuntabel. Esensial itu adalah semua unsur informasi penting atau informasi utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut atau menggunakan bahasa lugas dan mudah dipahami atau tidak mengulang kata yang sama. Sedangkan akuntabel itu dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Dan untuk nomor 5 akan dijawab oleh teman kami. Ya, terima kasih. Melibatkan berbagai pemangku kepentingan di sini adalah bagaimana mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dengan melibatkan beberapa stakeholder yang ada di dalam lingkungan satuan pendidikan itu sendiri, seperti komite, ya, kemudian orang tua, kemudian organisasi, kemudian industri atau perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar lingkungan satuan pendidikan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk peran serta dari setiap kelompok dalam menjawab. Semua jawaban ibu-ibu adalah benar. Jadi untuk yang pertama yaitu berpusat pada peserta didik, bahwa pembelajaran harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Dan yang kemudian jawaban yang kedua dari kelompok 1 yaitu kontekstual, menunjukkan ciri khas dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga yaitu esensial. Kalau esensial itu adalah kalau dalam bahasa hari-hari itu penting. Jadi semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh dalam satu dokumen. Kemudian yang keempat, akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima yaitu melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Contohnya komite sekolah, orang tua, organisasi yang berhubungan dengan sekolah. Dan sebagai kesimpulan dari materi hari ini adalah bahwa dalam menyusun prinsip penyusunan kurikulum operasional sekolah harus melibatkan 5 hal ini, yaitu berpusat pada peserta didik, kontekstual, esensial, akuntabel, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Materi sampai di sini, dan sebagai evaluasi apakah kita mengerti materi hari ini, kita akan mengadakan kuis. Saya akan bacakan 5 nomor. Nanti Bapak Ibu sediakan satu kertas, sebentar kita akan periksa sahabat jawaban yang paling yang banyak. Atau langsung saja. Soal nomor 1. Jadi siapa yang bisa jawab, angkat tangan kemudian jawab. Pertanyaannya hanya benar atau salah. Nomor 1. Pembelajaran tidak harus memenuhi potensi, kebutuhan, perkembangan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Benar atau salah? Salah. Ya, benar. Karena orang sebelajar bahwa kalau dalam pembuatan soal, kalau ada kata tidak harus kan, hanya bukan, itu jawabannya adalah salah. Dan memang sesuai materi bahwa jawaban yang benar ini adalah salah. Soal nomor 2.
Kontekstual dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional menunjukkan kekasan dan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan, serta dunia kerja dan industri. Benar atau salah? Ya. Nomor 3. Esensial dalam prinsip pengembangan kurikulum operasional di satuan pendidikan memuat semua unsur informasi yang penting yang dibutuhkan oleh pemegang kepentingan tentang kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan dapat diperoleh di dokumen tersebut. Benar atau salah? Benar. Ini bagian dari esensial. Kemudian yang keempat, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual adalah pengertian dari fakta. Benar atau salah? Nomor 4, dapat dipertanggungjawabkan karena berbasis data dan aktual. Benar. Yang terakhir, pengembangan kurikulum satuan pendidikan melibatkan komite satuan pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan. Benar. Ya, oke. Berarti pemahaman kita tentang prinsip pengembangan kurikulum sosial sudah baik. Nanti setelah itu dalam aplikasinya orang akan susun orang punya kurikulum menjadi kurikulum yang berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dan jadi lebih baik. Demikian materi kita hari ini, dan sebagai penutup kita akan tutup dengan doa. Doa lagi ditutup oleh Ibu J. Baik, untuk mengakhiri kajian saat ini, mari kita berdoa. Amin. Baik, terima kasih Bu J. Demikian materi kita hari ini. Terima kasih untuk peran serta kita semua. Tetap jaga kesehatan. Selamat siang.